Shalom, puji Tuhan. Kalau kita boleh dihantarkan kembali pada hari yang ke-8 dalam ibadah doa puasa 10 hari ini, kita percaya Tuhan Yesus ada saat ini, saat kita sudah bersepakat untuk berkumpul bersatu hati, merendahkan diri di kaki Tuhan. Mari kita tetap setia berkumpul di Yerusalem seperti yang Tuhan Yesus perintahkan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, mari kita angkat lagu pujian, Api Kemuliaan-Mu. Berkumpul Tuhan di hadapan takhta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu.
Terpujilah Engkau Allah Bapa kami, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kalau Engkau ya Tuhan Yesus boleh kembali mengumpulkan kami pada hari yang ke-8 di ibadah doa puasa 10 hari ini. Sungguh ya Tuhan, kami merasakan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami merasakan setiap penyertaan-Mu dan lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Kini kehidupan kami ya Tuhan Yesus, kami mau bawa kepadamu. Engkau yang sucikan, Kau layakkan kami Tuhan, agar kami boleh layak datang beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab saat ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau taat ya Tuhan akan perintah-Mu, untuk kami mau tetap tinggal di dalam Yerusalem, menantikan ya Tuhan janji yang Kau berikan kepada kami, yaitu Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan pada saat ini, di saat kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, ajar-ajari kepada kami ya Tuhan, untuk kami mau melakukannya dengan sepenuh hati kami. Kami mau minta Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Bapa Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal sampai pada penghabisannya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang boleh bekerja di dalam ibadah kami. Sehingga ya Tuhan, saat kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, semuanya Tuhan boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu saja. Bahkan boleh menambah-nambahkan iman percaya kami kepadamu. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau tadi kita boleh berkata, kita mau berkumpul di tempat ini, kita mau bersepakat, kita mau minta Roh Kudus-Nya boleh tercurah dalam segenap kehidupan kita. Dan kita percaya Tuhan Yesus sudah ada, sudah hadir di tempat kita masing-masing. Mari kita merasakan setiap kehadiran Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Nya boleh tercurah ke dalam kehidupan kita. Kita mau angkat lagu pujian, Ku Rasakan Kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu rasakan kuasa-Mu Yesus, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Yesus, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Yesus, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu.
Kita percaya Tuhan Yesus ada dan Roh Kudus-Nya sudah tercurah di tempat kita. Mari kita memuji Tuhan, kita mengagungkan Dia. Kita angkat lagu pujian Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya. Sekali lagi Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi, nyata kuasa Tuhan, nyata kuasanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka bejana kehidupan kita supaya terisi oleh benih firman Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu
Ini kehidupan kami ya Bapa, seperti rusa yang merindukan aliran sungai-Mu. Demikianlah kehidupan kami merindukan akan Engkau Bapa. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami merindukan Tuhan, supaya kehidupan kami boleh terisi penuh oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Kau yang boleh melembutkan setiap hati kami, agar jangan biarkan firman itu berlalu begitu saja dari kehidupan kami Bapa. Tapi kami rindu, biarlah setiap firman Tuhan yang akan kami dengar, itu dapat menjadi rema dalam segenap kehidupan kami. Biarlah firman itu dapat menguatkan iman percaya kami kepadamu, dan semakin menambah-nambahkan ya Tuhan kepercayaan kami kepadamu. Hamba-Mu sebentar yang akan Engkau pakai untuk menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Bapa, Engkau yang mengurapi seluruh kehidupannya. Engkau urapi lidah perkataannya Tuhan, agar semua yang keluar daripada perkataannya, semuanya itu berasal daripada kebenaran firman-Mu. Berkenan kiranya Tuhan, bukan dengan kedirian hamba-Mu ini lagi yang nampak, tapi biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang ada dalam segenap kehidupannya. Itulah ya Tuhan yang nampak, dan Roh Kudus itulah yang berbicara kepada kami pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka bejana kehidupan kami. Haleluya. Amin. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah doa 10 hari, ibadah penantian Roh Kudus hari yang ke-8 dengan tema dibaptis dan diutus. Pada hari ini, mulai hari ini, saudara-saudaraku, kita akan mengambil kesimpulan dari ibadah Pentakosta kita, ibadah doa 10 hari kita, yaitu mengenai khususnya Pentakosta sebagai rancangan dan kehendak Allah yang sempurna yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan 2 perintah Pentakosta kepada kita. Yang pertama, jangan tinggalkan Yerusalem. Dan yang kedua adalah amanat agung yang sesuai dengan teladan Tuhan Yesus sendiri yang berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itulah salam daripada utusan kerajaan Allah. Itulah salam dari pemberita Injil. Firman Tuhan Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikianlah sekarang, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi saudara-saudaraku, kalau Tuhan Yesus berkenan mengutus kita, ada satu rencana yang indah dari Tuhan Yesus, agar kehidupan kita selalu ada di dalam damai sejahtera kerajaan Allah. Itulah kehidupan utusan-utusan atau saksi Kristus di dalam dunia. Saudaraku, itulah intisari dari tema firman Tuhan kita pada malam hari ini yang berjudul sekali lagi dibaptis dan diutus. Terdiri dari 2 kata yang sesuai atau selaras dengan 2 perintah Tuhan Yesus tadi. Yang pertama adalah dibaptis, sudah barang tentu yang dimaksud dibaptis adalah dibaptis oleh Roh Kudus, seperti yang pernah kita pelajari saudara-saudaraku, bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah kedatangan kerajaan Allah tanpa tanda-tanda lahiriah, seperti angin. Kita dapat rasakan, tapi kita tidak tahu, ya, tidak bisa melihat. Bagian dari kerajaan Allah, ya, baptisan Roh Kudus itu yang akan dilengkapi, yang akan digenapi dengan kedatangan kerajaan Allah secara lahiriah. Itulah nanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua di akhir zaman. Nah, saudara-saudaraku, dalam hal menanti di Yerusalem, menanti kerajaan Allah ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang secara lahir maupun yang tanpa tanda-tanda lahiriah itu, Tuhan Yesus hanya memberikan satu perintah, yaitu perintah yang pertama, jangan tinggalkan Yerusalem.
Nah, saudara-saudaraku, pekerjaan yang kedua terkandung dalam Pentakosta ialah diutus, dibaptis dan diutus. Yang kedua adalah diutus, itulah perintah atau amanat agung Tuhan Yesus yang menghendaki agar murid-muridnya menjadi utusan-utusan kerajaan Allah, saksi-saksi kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudaraku, untuk memahami tema kita pada malam hari ini, ada satu hal yang perlu kita sepakati terlebih dahulu, yaitu bahwa kedua pekerjaan itu, dibaptis dan diutus, kedua perintah itu, jangan tinggalkan Yerusalem dan amanat agung itu, adalah merupakan satu kesatuan Pentakosta yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka secara urutannya, dibaptis baru diutus. Itu urutannya, dibaptis baru diutus. Maka jelaslah, tanpa baptisan Roh Kudus, tidak mungkin kita dapat menjadi utusan kerajaan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang kita pelajari ayat-ayatnya dalam ajaran Injil sepenuh ini. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Yohanes 5, 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 9. 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian diberikan Allah tentang anaknya. Amin. Saudaraku, ayat-ayat ini, ayat 6-9 adalah merupakan bagian pertama dari kesimpulan Pentakosta kita. Perikop kesaksian tentang anak Allah yang kita baca 1 Yohanes 5 ayat 6-9 itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua ayat 10-12 akan kita bahas besok sebagai kelengkapan daripada kesimpulan kita di hari ini, di malam hari ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk dapat menjadi saksi-saksi kerajaan Allah sesuai dengan teladan Yesus Kristus seperti yang diajarkan di dalam kitab 1 Yohanes 5. Bagaimana caranya menjadi saksi Allah? Diutus itu bagaimana menjadi utusan? Ya, sesuai dengan teladan Yesus Kristus seperti yang mulai diterangkan, mulai diuraikan di dalam ayat 6. Saya bacakan kembali ayat 6. Inilah dia yang telah datang. Inilah dia yang telah datang, saudara-saudaraku, dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Di sini dinyatakan kebenaran tentang Roh Kudus, atau Pentakosta yang tidak dapat diganggu-gugat. Bahwa tanpa Roh Kudus, tidak mungkin seseorang dapat menjadi utusan kerajaan Allah. Dalam ayat 6 ini juga, Yesus dinyatakan telah datang sebagai manusia 100%, yang dilambangkan dengan air dan darah. Di mana air adalah lambang daripada tubuh manusia. Ya. Memang kalau kita pelajari di dalam pelajaran biologi, tubuh manusia itu lebih banyak air. Sama seperti bumi kita juga, 60% lebih itu adalah air, baru sisanya daratan. Tubuh kita juga begitu. Ya, dikuasai oleh air sehingga air itu adalah melambangkan tubuh manusia. Nah, kemudian air dan darah, apa itu darah, saudara-saudaraku? Darah melambangkan nyawa. Nyawa manusia, kehidupan manusia. Yang merupakan hasil perpaduan antara roh manusia dan tubuh manusia. Jadi ketika roh dan tubuh manusia itu berpadu, dihasilkanlah nyawa atau kehidupan. Ya, dalam bentuk darah itu, di dalam praktek sehari-hari juga disebut sebagai jiwa atau akal budi atau pikiran dan perbuatan manusia. Akal, budi, pikiran,
perbuatan. Itulah kehidupan manusia yang dihasilkan dari perpaduan antara roh dan tubuh manusia. Terjadilah kehidupan manusia. Maka sesuailah dengan yang tertulis di dalam ayat 8 kalau saudara periksa. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang di dalam ayat 8 dikatakan itu terdiri dari roh, air, dan darah. Saya bacakan ayat 8, saudaraku. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Nah, kebenaran dari semuanya ini dinyatakan di dalam kitab Kejadian, yaitu dalam peristiwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama di bumi ini. Allah menciptakan manusia dari debu tanah yang digambar, ya, yang dibentuk, ya, dari debu tanah, serupa dengan Allah. Lalu Allah mengembuskan nafas hidup kepada manusia. Itulah roh manusia. Jadi, nah ini kesimpulan. Jadi, roh manusia itu adalah nafas hidup yang dari Allah. Sekali lagi, ya, diukir dalam hati. Roh manusia adalah nafas hidup yang dari Allah. Tanpa roh atau nafas kehidupan, manusia akan mati dan menjadi bangkai. Tidak bisa bangun lagi. Maka saudara-saudaraku, maka dalam suasana Pentakosta 2022 ini ada satu pertanyaan yang sangat penting yang harus kita jawab untuk menandakan bahwa kita telah mengerti makna Pentakosta itu. Yaitu, jika manusia itu sudah terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, mengapa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya atau umatnya menanti-nanti baptisan Roh Kudus? Mengapa demikian? Inilah renungan kita. Jawabannya, saudara-saudaraku, ada tertulis atau ada dinyatakan di dalam ayat 7 dan 8. Kita baca kembali. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Amin. Saudara-saudaraku, saya yakin kita semua telah mengerti dan beriman bahwa Allah itu Esa. Satu badan yang terdiri dari 3 unsur atau 3 oknum menjadi satu. Sekali lagi, satu badan yang terdiri dari 3 unsur atau 3 oknum, pendeta-pendeta lain bilang 3 oknum yang menyatu menjadi satu. Nah, sekarang bagaimana dengan manusia? Ketika manusia diciptakan Allah, apakah tubuh, roh, jiwa yang ada di dalam manusia itu sudah menjadi satu? Sudah esa? Inilah yang menjadi pokok permasalahan Pentakosta. Mengapa manusia yang sudah terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh masih harus dibaptis oleh Roh Kudus? Atau masih harus dilahirkan kembali dari roh? Mengapa? Jawabannya adalah agar di dalam setiap umat tebusan Kristus, jiwa, roh, dan tubuh mereka menjadi satu. Dengan baptisan Roh Kudus, maka jiwa, tubuh, roh mereka menjadi satu, sama seperti tertulis di dalam ayat 8. Menjadi satu, saudara-saudaraku, kalau kita ingat, itulah tema daripada firman Paskah terindah yang datang di tahun 2022 ini. Itulah doa Yesus untuk murid-muridnya. Yang kebenarannya semakin disempurnakan di dalam menyambut, menyongsong Pentakosta 2022. Segala puji syukur di dalam nama Tuhan Yesus, saya bersaksi
lewat penantian Roh Kudus Pentakosta tahun 2022 ini, Roh Kudus telah memuaskan kerinduan saya yang telah saya nanti bertahun-tahun, yaitu rasa lapar dan haus saya akan kebenaran, memahami, mengetahui ajaran tentang kesaksian anak Allah ini. Yohanes 5, Yohanes 1, 1 Yohanes 5 ayat 6-12. Sehingga lahirlah sebuah kesimpulan tentang baptisan Roh Kudus, ya, itu definisi Injil sepenuh dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah kelahiran kembali dari manusia keturunan Adam, dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah yang serupa dan segambar dengan Yesus Kristus untuk menjadi imamat yang rajani sesuai dengan teladannya. Hari ini, saudaraku, kita akan membahas tentang latar belakang permasalahan atau pokok permasalahan Pentakosta ini. Ya, mengapa kok sudah terdiri dari tubuh jiwa roh masih harus dibaptis Roh Kudus? Kita akan membahas pokok permasalahan ini lewat 3 pelajaran atau firman Tuhan Yesus. Kita mulai yang pertama, kita buka Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Saudara simak baik-baik ya. Ini pelajaran khusus. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Luar biasa. Inilah latar belakang permasalahan Pentakosta, yaitu firman Tuhan Yesus yang mengatakan tadi, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara-saudara yang berbahagia dalam Injil sepenuh, dari mulanya yaitu di zaman Kejadian, Allah menciptakan manusia dengan keterbatasan. Seperti yang pernah kita bahas, keterbatasan Adam dan Hawa itu sesungguhnya sudah dinyatakan dengan adanya 2 pohon larangan, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Dinyatakan di situ bahwa Adam dan Hawa memiliki keterbatasan di dalam hidup atau umurnya terbatas dan pengetahuannya terbatas. Lewat Pentakosta tahun 2022 ini, kita diberi pengertian yang lebih dalam lagi, yaitu jawaban mengapa manusia diciptakan dengan umur dan pengetahuan yang terbatas. Jawabannya hanya satu, yaitu karena Roh Kudus belum datang kepada manusia itu. Karena manusia belum dibaptis dalam Roh Kudus. Kalau sudah dibaptis dalam Roh Kudus, ya sudah. Hikmat adalah hikmat Allah. Umurnya adalah kekekalan. Begitu, saudara-saudaraku ya. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, dari awal telah dikatakan bahwa Pentakosta atau baptisan Roh Kudus itu adalah merupakan rancangan dan kehendak Allah yang sempurna dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu. Itu bukan sekedar kata-kata cantik yang dilengkapi di dalam khotbah. Itu bukan kata-kata kosong, tapi memang demikianlah adanya rancangan Allah yang maha tinggi. Ketika Allah menciptakan manusia dari debu tanah, dan kemudian Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia, terciptalah manusia dalam wujud roh, air, dan darah. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 tadi. Ketika roh manusia atau nafas hidup dari Allah yang ajaib itu masuk dan menyatu dengan debu tanah, terjadilah nyawa. Dan menjelmalah manusia menjadi manusia yang hidup. Maka saudara-saudara, di sini kata terbatas maksudnya nafas hidup yang dihembuskan Allah kepada Adam itu ialah roh yang dipinjamkan kepada manusia untuk jangka waktu yang terbatas sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah sendiri. Itu sebabnya ada firman yang mengatakan Allah menghendaki roh yang ditempatkannya dengan cemburu.
Bayangkan saudara-saudaraku, manusia diberi roh supaya bisa hidup, supaya bisa bangun. Tapi manusia itu membelakangi Allah. Lah kan kurang ajar namanya. Padahal dia bisa hidup, bisa berdiri, bisa jalan, bisa ngomong itu karena roh itu. Begitu ya, saudaraku. Ada tertulis Allah menghendaki roh yang ditempatkannya itu dengan cemburu. Terbatas maksudnya nafas hidup itu adalah roh yang dipinjamkan Allah kepada manusia untuk jangka waktu yang terbatas sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah sendiri. Selanjutnya di dalam ayat itu dalam penciptaan manusia, perhatikanlah bahwa manusia diciptakan dari dua unsur yang berbeda mutu dan kualitas. Nafas hidup berasal dari Allah, sedangkan tubuh berasal dari debu tanah. Ini dua unsur yang berbeda ini. Berbeda jauh kualitasnya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya. Roh itu, nafas hidup itu, roh itu adalah roh yang penurut dan taat. Sedangkan tubuh dikatakan adalah lemah. Lemah dalam hal apa? Lemah dalam hal yang berlawanan dengan roh. Lemah dalam hal ketaatan. Tubuh ini lemah dia. Dia dalam hal ketaatan, dalam hal menuruti firman Tuhan, dia lemah. Gitu. Kalau suruh ngangkat batu, kuat ya. Lemahnya itu justru dalam hal ketaatan, berlawanan dengan roh. Ketika manusia hidup, ternyata kedua unsur itu memiliki sifat yang berlawanan. Itu sebabnya Hawa jatuh ke dalam pencobaan. Sebab tubuh yang berkualitas rendahan itu ternyata memiliki keinginan atau hawa nafsu yang lebih kuat daripada ketaatan rohnya. Namun segala puji syukur karena kebenaran Injil Tuhan Yesus telah menyingkapkan rahasia kerajaan Allah. Ayat yang kita baca itu telah menyingkapkan rahasia kerajaan Allah. Orang Inggris bilang to be revealed. Yaitu, saudara-saudara, untuk meningkatkan kualitas tubuh manusia yang lemah itu, hanya ada satu cara. Untuk meningkatkan kualitas tubuh manusia yang lemah itu, daging yang lemah itu, hanya ada satu cara. Bagaimana, saudara-saudaraku, caranya? Seperti ayat yang kita baca. Berjaga, berjaga dan berdoa. Tuh. Ya, saya bacakan lagi ayatnya ya, tadi ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah berdoalah supaya kamu jangan seperti Hawa. Gitu maksudnya. Itu rahasia kerajaan surga, saudaraku. Sementara ini kita anggap biasa-biasa saja. Ya, seperti kata-kata yang sudah biasa diucapkan orang gitu. Padahal itu adalah rahasia kerajaan Allah yang disingkapkan oleh Tuhan Yesus. Berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Di sini adalah menjaga kemurnian firman Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yesus itu murni loh, saudara-saudara. Murni dia. Artinya, ketika Tuhan Yesus memberi perintah, perintah itu bersifat mutlak dan absolut. Di dalamnya tidak terdapat keraguan-raguan atau kepalsuan atau pertukaran. Ya, itulah kebenaran satu-satunya. Dengan perkataan lain, tidak ada kebenaran lain selain perintah dan firman Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus katakan lakukan, hanya dua pilihan, mau dilakukan atau tidak. Jangan kita mencoba menafsirkan yang lain. Cuma dua, mau lakukan atau tidak. Itu saja. Sifatnya mutlak. Nah, saudara-saudaraku, tidak ada kebenaran yang lain selain firman Tuhan atau perintah Tuhan Yesus itu. Jangan tinggalkan Yerusalem. Haleluya. Apalagi ketika kita berjaga dan berdoa itu disertai puasa. Kalau disertai puasa, saudara-saudaraku, maka tubuh atau daging kita yang lemah itu akan meningkat kekuatannya. Kualitasnya akan meningkat dalam hal ketaatan dan penguasaan diri. Nah, saudara-saudaraku, kita lanjutkan dengan pelajaran yang kedua. Kita baca Yohanes 20
Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketiga hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Inilah pelajaran kedua dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu tanpa Roh Kudus, manusia tidak akan mampu menjadi utusan Allah. Seperti yang dinyatakan di dalam ayat 22 dan 23 itu, ya, terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Di sini Tuhan Yesus menyatakan kuasa Roh Kudus berfungsi untuk mengampuni dosa orang. Jadi kalau kita memiliki kuasa Roh Kudus, saudaraku, seperti Tuhan Yesus, kita katakan kepada orang, dia punya masalah, dia punya penyakit, bahkan dia mau mati sekalipun, dosamu sudah diampuni. Nah, itu Roh Kudus. Dan orang itu jadi sembuh. Yang mau mati jadi hidup lagi. Yang punya masalah, masalahnya diselesaikan. Dijawab oleh Tuhan. Itu kuasa Roh Kudus. Ya, saudara-saudaraku, hanya Roh Kudus yang mampu mematahkan belenggu dosa. Belenggu dosa itu dipatahkan. Maka dapat dibayangkan, kalau kita bersaksi, sebagus apapun saksi kita, tanpa kuasa Roh Kudus, kesaksian kita itu akan sia-sia. Sebab orang kepada siapa kita bersaksi itu, masih tetap terbelenggu dalam dosa. Kalau tanpa Roh Kudus. Dia masih hidup dalam dosanya. Nah, saudara-saudaraku, selanjutnya yang harus kita perhatikan di dalam peristiwa Yohanes ini, ketika Tuhan Yesus mengembusi murid-muridnya, Tuhan Yesus bukannya membaptis murid-muridnya. Belum, saudara-saudara. Tuhan Yesus belum membaptis murid-muridnya dengan Roh Kudus. Ya. Melainkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus sama seperti ketika Allah menghembusi nafas kehidupan kepada Adam, ya, yaitu memberikan kekuatan kepada murid-muridnya. Memberikan semangat kepada murid-muridnya agar ketika Tuhan Yesus nanti naik ke surga, murid-muridnya mau setia dan taat menanti di Yerusalem. Kalau tidak, gagal. Diberi semangat sambil dinyatakan kuasa Roh Kudus yang akan mereka terima itu adalah kuasa untuk mengampuni dosa. Menyatakan kepada kita bahwa baptisan Roh Kudus adalah rancangan Allah yang khusus. Paket tersendiri dan spesial. Paket yang spesial. Yang akan digenapi oleh Yesus, pembaptis Roh Kudus, setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Jadi, lain nafas hidup, lain Roh Kudus. Lain roh manusia, lain Roh Kudus. Roh Kudus adalah kuasa untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Maka ketika manusia menerima baptisan Roh Kudus dan menjadi utusan Allah, sesungguhnya manusia itu telah berada di puncak kualitas kehidupannya di dalam dunia. Itulah kehadiran imamat rajani yang digenapi di dalam dunia. Saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk itu hanya ada satu kebenaran yang dapat kita lakukan, yaitu setia dan tekun berjaga dan berdoa menanti di Yerusalem. Kita sekarang sampai kepada bagian yang terakhir, ayat yang terakhir, pelajaran ketiga dari Tuhan Yesus Kristus. Kita baca ayat favorit gereja kita. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.
Ketika kita berjaga dan berdoa, yang wajib kita jaga sekarang adalah kemurnian Injil sepenuh seperti jemaat yang mula-mula, di mana di Yerusalem. Yerusalem sendiri adalah merupakan maknanya adalah gereja di mana kita berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bukan hanya setahun sekali, melainkan seumur hidup kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Itulah tata ibadah yang benar, sesuai sehati sepikir di dalam Injil sepenuh seperti firman Tuhan Yesus katakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus berfirman, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi saudara-saudaraku, mulai hari ini dan seterusnya, ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, bahkan ketika kita berpuasa, kita lakukan sesuai dengan perkataan-perkataan dan ajaran Tuhan Yesus. Semoga Roh Kudus Yesus di dalam Pentakosta di tahun ini, tahun 2022, juga memuaskan kerinduan, kelaparan dan kehausan saudara-saudari sekalian akan roh dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, kita masuk di dalam doa dan penyembahan. Kita angkat satu pujian. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita di dalam doa.
Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Hati kami bersuka cita karena lawatan-Mu, karena firman-Mu yang mengingatkan kami kepada satu perintah yang begitu sederhana. Namun itulah yang menjadi kehendak-Mu. Agar kami bertekun, berjaga, dan berdoa, Tuhan. Sehati sepikir di dalam rumah-Mu. Agar kami, Tuhan, memiliki kesukaan untuk diam di rumah-Mu yang lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Bapa di dalam surga, Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk Tuhan selepas acara Pentakosta ini. Kami menjadi umat-Mu yang setia, berjaga-jaga dan berdoa, bahkan sambil berpuasa untuk menanti-nantikan kedatangan-Mu. Karena itulah yang menjadi rencana dan kehendak-Mu di dalam keselamatan umat manusia di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami rasakan Tuhan Yesus Kristus, ya Bapa, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami rasakan jamahan-Mu Tuhan lewat kuasa firman. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun biarlah Tuhan firman-Mu tetap terukir, tersimpan di dalam hati kami. Dan selalu Tuhan diingat-ingatkan oleh Roh-Mu yang kudus yang mengajar kepada kami tentang kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Masih ada 1 hari lagi Tuhan di dalam penantian kami. Biarlah kiranya esok hari Bapa, Engkau juga mengumpulkan kami, membangkitkan semangat umat-Mu, bahkan umat-Mu Tuhan yang belum Tuhan tergerak hatinya, yang belum mengikuti Tuhan. Mari Bapa di dalam surga, terpancarlah kuasa-Mu menjamah, menjangkau saudara-saudara kami itu. Untuk Tuhan menghangatkan hatinya, menimbulkan daya gairah dan semangat yang kerinduannya Bapa. Untuk bersama-sama kami bertekun sehati sepikir, menanti-nanti Tuhan di Yerusalem. Haleluya. Kami berdoa, mau berdoa buat gereja-Mu Bapa di dalam surga. Biarlah hadirat-Mu boleh senantiasa ada Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu, agar Tuhan umat-Mu semakin setia menanti-nanti Engkau sampai Engkau datang kali kedua. Juga Tuhan, biarlah Tuhan gereja-Mu dipulihkan di dalam setiap jam-jam ibadahnya Bapa di dalam surga. Sehingga Bapa semakin Tuhan bergiat, semakin Tuhan bersuka cita Tuhan di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Kau jagai dan lindungi gereja kami Tuhan, pagari dengan kuat kuasa-Mu dari orang-orang jahat, roh-roh jahat. Memancarlah kiranya kemuliaan-Mu. Mengalirlah air-air kehidupan Tuhan ke sekeliling gereja-Mu Tuhan. Menarik jiwa-jiwa datang kepadamu, agar bertambah semaraklah pujian dan hormat kemuliaan bagimu dari tengah-tengah sidang jemaat-Mu GBIS di Jalan Baladewa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa buat sidang jemaat-Mu, dari yang termuda sampai yang tertua, jiwa baru, jiwa lama sekaliannya Tuhan. Di dalam Tuhan segenap aktivitas mereka yang masih dilakukan selama Tuhan ibadah 210 hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, berusaha, berdagang Tuhan. Kau nyatakan Tuhan pembelaan-Mu, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Belalah Tuhan umat-Mu, terutama para janda, anak yatim piatu di tengah-tengah kumpulan sidang jemaat-Mu. Nyatalah kerajaan-Mu dalam jemaat-Mu setiap hari. Secara khusus kami doakan buat Ibu Gembala kami di masa tuanya. Biarlah beliau tetap bersemangat, tetap Tuhan bersuka cita. Ya Bapak berbahagia di masa tuanya di dalam gendongan-Mu, merasakan Tuhan kasih sayang-Mu dan urapan-Mu untuk tetap Tuhan memberitakan Injil-Mu setiap pagi. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami doakan untuk kesejahteraan, keselamatan Tuhan. Umat pilihan-Mu bangsa Israel, Kau menyertai umat pilihan-Mu yang memberitakan Injil, umat kesayangan-Mu Tuhan. Perlengkapi dengan tanda-tanda ajaib di dalam nama-Mu, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan umat pilihan-Mu yang bertobat, dan pemimpin-pemimpin di sana yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkat-Mu bagi Yerusalem, damai sejahtera-Mu, lewat lawatan Roh-Mu yang kudus, seperti Tuhan kasih yang mula-mula itu. Terima kasih Bapa, demikian juga mohon anugerah kasih karunia keselamatan kesejahteraan bagi bangsa negara kami Indonesia, memberkati penginjilan-penginjilan di Indonesia, diperlengkapi dengan tanda-tanda ajaib kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus, agar bertambah-tambah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Bapa, lindungi bangsa negara kami dari berbagai bencana dan tulah-tulah tanda-tanda akhir zaman. Ampuni dosa kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia-Mu. Kau memimpin pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah.
untuk dapat menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu, yaitu menjalankan pemerintahan di dalam kasih, pemerintahan yang berkerukunan agar bangsa ini diberkati. Kami serahkan di malam ini Tuhan jiwa raga kami ke dalam tangan-Mu, di dalam istirahat malam kami, biarlah Tuhan sementara tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga, oleh karena Roh-Mu yang kudus, sehingga besok kami boleh dibangkitkan menjadi umat yang berkemenangan. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepadamu kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menutup ibadah kami dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Sulo. Absen dulu ya, di foto. Tolong jangan ini. Absen dulu ya. Oke. Kita mau foto, nyalain kameranya semua. Udah? Oke, kamera. Sudah nyala udah? Udah. Oh iya. Ya kalau udah. Satu, lihat lihat ke depan semua. 1, 2. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Nah, terima kasih Abang.